Selamat pagi, nama budaya anak-anak. Nama budaya, Bu. Apa kabarnya pada pagi hari ini semuanya? Baik, Sudah pada sarapan belum pada pagi hari ini semuanya? Sudah, Bu. Nah, jadi sebelum kita memulai pelajaran, kita pagi ini harus diwajibkan sarapan agar kita bisa berkonsentrasi ya. Baik, sebelum kita mulai, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Celsiansah, ya ada. Indah, ada. Jeffriansah, Ya, Bu. oke baik. Sudah semua ya. Ada yang tahu anak-anak kita minggu lalu belajar tentang apa? Bendera Buddhis, Bu. Ya, rupanya masih ada yang ingat ya. Jadi minggu yang lalu kita sudah belajar tentang bendera Buddhis. Nah, sekarang ada yang tahu kita akan belajar tentang apa? Nggak tahu. Celsiansa tahu? Macam-macam bendera. Ya, jadi pada pagi hari ini kita akan membahas tentang Pancasila Buddhis. Sebelumnya Ibu mau share screen dulu ya anak-anak. Pagi hari ini kita belajar tentang pendidikan, agama Buddha dan budi pekerti, yaitu materi tentang Pancasila Buddhis. Ya, Ibu akan ganti slide dulu ya anak-anak. Baik, di sini Ibu akan membacakan tentang kompetensi dasar, yaitu 3.3, memahami pengetahuan tentang formulasi Pancasila Buddhis dan Pancadharma. Kemudian 4.3, menyaji dalam ranah konkret formulasi Pancasila, Buddhis, dan Pancadharma. Ibu akan ganti slide ya anak-anak. Topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu Pancasila Buddhis, yaitu terbagi dari 1. Pancasila dan penerapan Pancasila. Ibu akan ganti slide terlebih dahulu. Nah, anak-anak, ada yang tahu apa itu Pancasila Buddhis? Mungkin Celsiansa tahu apa itu Pancasila Buddhis? Peraturan. Ya, Pancasila Buddhis ini Parita. ya, Ibu akan menjelaskan ya. Jadi, Pancasila Buddhis ini adalah 5 peraturan yang harus dilaksanakan oleh umat Buddha. Jadi, anak-anak, kita sebagai umat Buddha, kita ini harus menaati 5 peraturan Pancasila Buddhis ini ya, anak-anak. Dan kita belajar mulai dari umur anak-anak dan sampai kita lanjut usia. Betul anak-anak seperti itu? Ya, Bu. Oke, Ibu akan lanjutkan ganti slide ya anak-anak. Oke, Pancasila Buddhis atau 5 sila yang tiap sila dapat dijelaskan satu persatu sebagai berikut. Ada yang tahu? Pancasila Buddhis bunyi pertama, ada yang tahu anak-anak? Artinya apa? Kami bertekad melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Oke, bisa dibaca panatipatanya, bisa dibaca Jeffriansah? Beserta artinya lagi, ulangi ya. Panatipata Weramani Sika Padang Samadhyami. Artinya, kami bertekad melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Nah, baik, benar sekali ya. Jadi, sila yang pertama ini, kita bertekad melatih diri untuk menghindari pembunuhan. Jadi,
hal yang berhubungan dengan pembunuhan dalam agama Buddha, kita harus menghindarinya ya anak-anak. Kita harus bertekad dan menjalankan mulai dari sejak dini ya anak-anak. Ya, Bu. Oke. Yang dimaksud dengan sila ini yaitu bahwa kita harus menghindari perbuatan-perbuatan seperti di bawah ini. Yaitu contohnya yang satu, membunuh manusia dan binatang. Kemudian yang kedua, menyiksa manusia dan binatang. Yang ketiga, menyakiti jasmani manusia dan binatang. Nah, yang pertama ini membunuh manusia dan binatang. Anak-anak di sini pernah melihat tidak kejadian membunuh manusia dan binatang? Membunuh binatang, Bu. Membunuh nyamuk seperti di gambar. Oh ya, jadi udah Ibu contohkan ya gambarnya. Di sini gambarnya nyamuk yang dibunuh. Mungkin dari anak-anak juga pernah kan melakukan hal seperti ini? Ayo jujur. Pernah. Ya, menyiksa manusia dan binatang. Ada yang tahu dan ada yang pernah melihat menyiksa manusia dan binatang? Pernah. Apa? Contohnya apa anak-anak? Memukul. Nah, terus apa lagi? Menendang. Ya, contohnya mungkin banyak ya. Oke, dan anak-anak mungkin sudah mengerti ya. Oke, Ibu lanjut ganti slide. Syarat terjadinya pembunuhan. Yang pertama, adanya makhluk hidup. Jadi, kalau tidak ada makhluk hidup, mungkin tidak terjadi pembunuhan. Benar begitu anak-anak? Benar. Bisa diulangi lagi, perkataan Ibu tadi apa? Adanya makhluk hidup. Kalau nggak ada makhluk hidup, nggak terjadi pembunuhan. Nah, pinter ya. Jefriyansah ini menjawab, terus yang lainnya harus aktif ya, harus bisa menjawab juga ya. Kemudian yang kedua, kita tahu bahwa makhluk itu hidup. Kalau kita tahu bahwa makhluk hidup mati, mungkin kita tidak membunuhnya, tetapi kita hanya menyingkirkan dan membiarkannya saja. Benar begitu anak-anak? Benar. Contoh, anak-anak melihat semut yang sudah mati atau binatang yang sudah mati. Mungkin anak-anak tidak membunuhnya karena binatang itu sudah meninggal. Kemudian yang ketiga, ada kehendak dalam diri kita untuk melakukan pembunuhan. Jadi pembunuhan itu disertai dengan kehendak kita. Kalau tidak terjadi kehendak, tidak terjadi pembunuhan. Benar kayak anak-anak? Benar, Bu. Ya, kemudian yang keempat, yaitu ada usaha untuk melakukan pembunuhan. Jadi, ketika kita disadari untuk melakukan pembunuhan, kita ini sudah ada usaha untuk membunuh. Contohnya, Jefriyansah ingin membunuh seekor semut yang sedang memakan roti milik Jefriyansah. Nah, Jefriyansah ini mempunyai usaha untuk membunuh semut itu. Lalu semut itu dibunuh. Itu sudah ada usaha. Ya, Jefriyansah ya? Iya, Bu. Oke, kemudian yang kelima, makhluk itu mati sebagai akibat dari pembunuhan itu. Jadi, makhluk itu bisa dikatakan meninggal karena akibat dari pembunuhan tersebut. Contohnya, anak-anak bisa melihat gambarnya di sini. Di sini ada nyamuk yang mati. Apakah tahu nyamuk ini mati karena apa? Yang dibunuh. Nah, jadi pembunuhan pada nyamuk ini akibat dari kalian membunuh. Misalnya seperti itu ya anak-anak? Ya, Bu. Sudah paham kan? Paham. Oke, lanjut ya selanjutnya. Slide selanjutnya, Pancasila Buddhis kedua yang berbunyi Adinadana Wiramani Sikap Padan sama Diami. Ada yang tahu artinya apa? Anak-anak? Tidak mencuri. Oke, benar ya. Jadi Pancasila Buddhis kedua ini
yaitu artinya kami bertekad melatih diri menghindari mengambil ataupun menggunakan barang yang bukan miliknya. Nah, mungkin kita sering ya melakukan hal ini atau lalai, kita lupa, terus kita melanggar sila kedua ini ya anak-anak. Nah, jadi yang termasuk dalam sila kedua ini yang harus kita hindari adalah yang pertama, mencuri, mencopet, merampok, dan sejenisnya. Jadi anak-anak, perbuatan mencuri, mencopet, merampok itu dilarang dalam agama Buddha. Karena apa? Ya karena mencuri, mencopet, merampok itu akan merugikan orang lain. Coba anak-anak, kalau mempunyai barang, terus barangnya tiba-tiba dicuri, dicopet, merasa kehilangan, merasa sedih tidak? Ibu. Nah, maka dari itu kita harus menghindari perbuatan tersebut agar kita tidak merugikan orang lain. Ya anak-anak? Iya, Bu. Baik. Kemudian yang kedua, korupsi, manipulasi, atau penggelapan barang atau uang dan sejenisnya. Jadi korupsi, manipulasi, atau penggelapan barang, uang, itu juga merupakan pelanggaran sila kedua ya anak-anak. Itu tidak baik dan itu tidak boleh dilakukan dalam agama Buddha ya anak-anak. Kemudian yang ketiga, berjudi, taruhan dan sebagainya. Mungkin anak-anak sudah tahu ya, berjudi itu apa? Syarat-syarat terjadinya pencurian. Yang pertama, yaitu adanya barang milik orang lain. Kalau tidak ada barang, tidak akan terjadi pencurian. Maka dari itu, barang itu harus ada dan barang-barang itu harus jadi milik orang lain. Kalau milik kita, ya kalau kita mau ngambil, seenaknya itu kan udah jadi hak kita. Jadi kalau misalnya barang itu milik orang lain dan kita ambil, itu terjadi pencurian ya anak-anak. Iya, Bu. Kemudian yang kedua, tahu bahwa orang itu milik barang lain. Jadi kita ini bisa mengetahui kalau barang itu milik orang lain kalau kita mau mencurinya. Misalnya di gambar ini ya, ada anak yang mencuri pohon mangga. Anak ini tahu kalau mangga ini milik orang lain. Seperti itu ya anak-anak? Iya, Bu. Oke. Kemudian yang ketiga, ada kehendak untuk mencuri. Nah, mencuri itu juga ada kehendak, ada kemauan dalam diri kita untuk mencuri. Seperti contoh gambar tersebut ini. Nah, di gambar ini dimaksudkan bahwa anak ini ada kehendak untuk mencuri buah mangga ini. Ada kemauan dalam diri anak ini. Ya anak-anak? Iya, Bu. Kemudian yang keempat, melakukan perbuatan pengambilan barang. Setelah kita melakukan pengambilan, berarti kita ini sudah dicap sebagai seorang pencuri. Kemudian yang kelima, terjadi perpindahan barang sebagai akibat pencurian. Contohnya, kalian mempunyai teman, teman itu mempunyai pensil. Pensil itu sebelum terjadi pencurian, sebelum kalian mencuri, pensil itu ada di tempat teman kalian dan kalian ingin mencurinya. Nah, pensil ini akhirnya pindah ke tangan kalian yang ingin mencuri. Benar seperti itu anak-anak? Iya, Bu. Benar. Oke, lanjut slide ya. Oke, Pancasila Buddhis. Yang ketiga, Jevnyansa bisa untuk membacakannya beserta artinya. Kamesu meca cara wera mani sikap padan sama diami. Artinya apa, Bu, artinya, Bu? Jevnyansa masih belum tahu ya artinya. Belum. Nah, belajar lagi ya di rumah ya. Jevnyansa kan kalau sembahyang itu kan membaca parita ini ya. Jadi dihafal ya. Iya, Bu. Ya, artinya kami bertekad melatih diri menghindari perbuatan asusila.
Nah, jadi Pancasila Buddhis yang ketiga ini kami bertekad melatih diri menghindari perbuatan asusila ya. Nah, perbuatan asusila ini perlu dihindarkan dalam pelaksanaan sila. Jadi, Pancasila Buddhis ketiga ini perlu dihindari dalam pelaksanaan sila, yaitu yang pertama, berciuman, menyenggol, mencolek, dan sejenisnya. Kemudian yang kedua, perbuatan lain yang dapat memberikan peluang terjadinya pelanggaran. Contohnya, seperti gambar di layar ini ya, berpegangan tangan ini termasuk dalam pelanggaran sila ketiga ya anak-anak. Tidak boleh dicontoh ya anak-anak. Syarat melanggar sila ketiga adalah yang pertama, ada objek. Jadi pelanggaran ini harus ada objeknya dan kita sebagai subjek ya anak-anak. Iya Bu. Baik. Kemudian yang kedua, ada kehendak untuk melakukan. Jadi pelanggaran sila ketiga ini juga harus ada kehendak, harus di dalam diri kita ada kehendak dan ada kemauan, maka terjadinya pelanggaran tersebut. Seperti contoh gambar ini ya, berpegangan tangan ini termasuk pelanggaran Buddhis sila ketiga ya anak-anak. Kemudian yang ketiga, ada usaha melakukan. Jadi pelanggaran ini ada usahanya gitu ya. Kemudian yang keempat, yaitu berhasil melakukan. Oke, lanjut slide selanjutnya. Oke, sila keempat. Siapa bisa membacakannya beserta artinya? Sarwanda Weramani Sika Pada Samadhyami. Artinya apa, Siapa? Berbohong, Bu. Ya, baik, benar ya. Jadi sila keempat ini, Musyawadah Weramani Sikapada Samadhyami ini artinya kami bertekad melatih diri menghindari perkataan yang tidak benar atau berbohong. Nah, jadi sila keempat ini, hal-hal termasuk sila keempat ini yang harus kita hindari adalah yang pertama, yaitu berbohong, menipu, dan sejenisnya. Jadi kita tidak boleh berbohong ya, agar kita tidak melanggar sila keempat ini ya anak-anak. Kemudian yang kedua, yaitu menfitnah, menuduh, dan sejenisnya. Jadi kita sesama kawan, sesama orang tua, dan lainnya tidak boleh memfitnah, menuduh ya anak-anak. Kemudian yang ketiga, berkata kasar atau memaki dan sejenisnya. Jadi kita ini tidak boleh memaki sesama manusia, atau berkata kasar, memarahinya ya anak-anak. Kemudian yang keempat, omong kosong atau ucapan yang tidak ada gunanya. Jadi kita tidak boleh berbicara yang tidak ada gunanya atau omong kosong. Itu tidak baik ya anak-anak. Kemudian yang kelima, gosip dan sebagainya. Jadi anak-anak perempuan ini biasanya sering gosip. Nah, itu sebenarnya tidak baik. Nah, kenapa tidak baik? Karena hal itu akan menimbulkan fitnah dan akibatnya membicarakan orang lain. Jadi, tidak boleh ya anak-anak? Iya, Bu. Oke, Ibu lanjut slide ya. Syarat-syarat terjadinya musyawadah adalah yang pertama, ada hal yang tidak benar. Kemudian yang kedua, ada kehendak untuk mengatakan. Kemudian yang ketiga, ada usaha mengucapkannya. Kemudian yang terakhir, mengucapkan kedustaan dan ada orang lain mendengarkannya. Jadi seperti itu ya anak-anak. Lanjut.
Sila yang terakhir yaitu Surameraya Maja Pamaditana Weramani Sikapadang Samadhyami. Anak-anak, ada yang tahu artinya apa? Makan. Apa anak-anak? Makan. Makan apa? Makan roti. Ya, jadi sila kelima ini artinya kami bertekad melatih diri menghindari makanan dan minuman yang menimbulkan lemahnya kewaspadaan. Misalnya, kita meminum alkohol atau yang menimbulkan mabuk atau lemahnya kewaspadaan ya anak-anak, itu tidak boleh dilakukan ya anak-anak. Hal-hal yang terkait dengan sila kelima ini yaitu yang pertama, menyadari bahwa ada makanan dan minuman yang dapat melemahkan kewaspadaan. Kemudian yang kedua, ada kehendak untuk makan dan minum. Kemudian yang ketiga, ada usaha melakukannya, makan dan minum. Kemudian yang terakhir, telah memakan dan meminumnya. Jadi hal-hal ini perlu dihindari anak-anak. Iya, Bu. Nah, oke, baik. Itu tadi materi kita tentang Pancasila Buddhis. Oke, anak-anak ada yang mau ditanyakan tentang materi kita pada pagi hari ini? Sekali lagi anak-anak, kalau masih ada yang belum paham bisa ditanyakan ulang lagi tentang Pancasila Buddhis. Saya, Bu, mau tanya. Oke, Jeffriansa, boleh tanya apa? Nama Sanghyang Adi Budaya, nama budaya. Ya, nama budaya. Saya mau tanya, Bu. Ya, tanya apa, Nak? Saya kalau melaksanakan Pancasila cuma 4, gimana, Bu? 4 sila. Oke. Jadi pertanyaannya Jeffriansah ini, bagaimana kalau kita melakukan hanya 4 sila saja gitu ya? Iya, Bu. Nggak bisa 5. Oke, terima kasih kepada Jeffriansah yang sudah bertanya. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah ya, Jeffriansah ya? Oke, jadi gini ya, kalau misalnya kita sebagai manusia tidak bisa menjalankan 5 sila dalam kehidupan sehari-hari, misal kita hanya bisa menjalankan 4 sila, tapi setidaknya kita sudah menjalankan 4 sila ini. Nah, kita besok atau kapanpun bisa bertekad untuk menjalankan 5 sila di kemudian hari. Misalnya Jeffriansah hari ini membunuh nyamuk. Nah, tapi kan Jeffriansah tidak berbohong, tidak berbuat asusila, tidak mencuri, tidak meminum minuman keras. Setidaknya Jeffriansah sudah menjalankan 4 sila. Dan kemudian hari, besok, atau lusa, atau kapan, Jeffriansah harus bertekad belajar menjalankan 5 sila, mengurangi, membunuh nyamuk, harus menyadarkan diri, pikiran kita harus sadar. Oh iya, tadi kata Ibu Guru, kalau membunuh nyamuk ini melanggar sila pertama, aku harus bertekad nih, tidak membunuh, gitu ya, harus punya tekatan ya, Jeffriansah. Jadi seperti itu ya. Bu, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada yang masih bisa ditanyakan lagi? Ada yang mau bertanya? Ibu persilakan. Kita sebentar lagi ulangan kenaikan kelas ya. Harus rajin-rajin belajar di rumah. Ini juga nanti masuk ke ulangan juga kenaikan kelas tentang Pancasila Buddhis. Baik anak-anak, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, Ibu akan memberikan tugas buat kalian ya. Nanti setelah ini kalian buka Google Classroom ya anak-anak. Iya, Bu. Tugasnya yaitu buatlah 3 contoh pelanggaran sila dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang pelajar. Sudah paham anak-anak tugasnya? Paham. Oke, baik. Terima kasih kepada Jeffriansah untuk menutup pelajaran pada siang hari ini. Saya persilahkan Jeffriansah untuk memimpin doanya.
Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abhiwademi swakato bhagawata dhammo dhammang namasami supatipanno bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Sampai sata bhavantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo Buddhaya. Oke, boleh list ya dari Zoom. Jangan lupa tugasnya anak-anakku.